Dari rotan yang sederhana, lahir karya yang luar biasa. Karena keindahan selalu berawal dari ketekunan. Halo sahabat pengayoman, balik lagi di acara Ngopi Jawara, ngobrol pintar bersama para jawara. Kali ini kita mau ngebahas tentang perkayuan nih. Ya kayu ya, rotan tuh masuk kayu ya berarti ya? Bukan, rotan serat alam, ya? Beda. Oh beda. Salah. Berarti bahas tentang rotan lah pokoknya. Ya, rotan dan kayu sebenarnya kita juga. Oh, rotan dan kayu. Betul. Oh, ini salah satu owner dari Roka Collection ya benar? Betul, Roka Collection. Brandnya tuh Roka Collection? Betul, Roka Dengan Mas siapa Mas? Saya Rizal Ikmatiar. Rizal Ikmatiar? Yes. Asli dari mana Mas? Saya asli Tangerang. Asli Tangerang ya? Betul. Oh, Mas, kalau boleh tahu sedikit nih, ini Roka Collection tuh awalnya gimana sih Mas? Historinya tuh dibuatnya kayak karena apa? Oh gini, Roka Collection itu sebenarnya singkatan ya, singkatan dari rotan dan kayu. Oh, Roka tuh rotan dan kayu? Betul, jadi awalnya itu kita hanya pakai dua jenis serat alam ya. Dua material yang kita pakai itu ada rotan dan kayu. Cuman seiring berjalannya waktu ternyata serat alam di Indonesia nih sangat banyak gitu ya. Ras alam? Serat alam. Serat alam ya? Betul, jadi kayak apa sih kalau serat alam itu maksudnya kayak apa? Kayak ada mendong, eceng gondok. Oh gitu-gitu yang bisa dijadikan bahan gitu. Bahkan serabut kelapa juga kita bisa gunakan. Jadinya dari yang tadinya Roka Collection hanya fokus di rotan dan kayu, kita pengembangan ke produk yang lainnya. Akhirnya terciptalah beberapa produk lainnya ya. Ada beberapa kita yang pakai serat alam lainnya. Oh, jadi itu sebenarnya dari serat alam jadi sebuah kreativitas gitu ya? Betul. Ini dari tangan-tangan terampil pastinya. Nah, kalau boleh tahu, itu emang Masnya sendiri atau emang nerusin dari orang tua atau dari siapa diturunin atau gimana? Oke. Sejarah singkatnya tuh awalnya itu kita nih mengerjakan hanya sebuah proyek ya. Sebuah proyek kayak pembangunan rumah, mereka butuh interiornya, kita support di situ. Akhirnya di tahun 2021-2022 setelah COVID itu saya berpikir kayaknya harus ada sebuah brand yang harus kita ciptakan ya. Kita ciptakan dalam arti kita sudah bisa nge-branding dengan nama kita sendiri, terus juga kita sudah melegalitaskan sebuah si brandnya kita ini. Terciptalah sebuah brand Roka, rotan dan kayu. Kenapa saya sebut collection? Karena pengembangan ini kita bakal banyak koleksi-koleksi yang lainnya. Oh, berarti mulai itu 2021 ya, di akhir 2021. After COVID kita mulai. Berarti masih terbilang baru dong, baru usianya baru 3 tahunan lah berarti. Betul, 3 sampai 4 tahunan. 3 sampai 4 tahun ya. Tapi kita di 2018 kita sudah mulai untuk project-projectnya. Cuman memang saat itu kita belum mengatasnamakan si brand, tapi mengatasnamakan sebuah perusahaan. Oh, gitu. Berawal dari karena event jatuhnya ya apa? Awalnya karena kita hanya project aja gitu, karena saya ada basic di desain, terus ada rekanan di teman-teman arsitek, teman-teman project. Akhirnya kita saling support. Di 2021 Desember itu saya baru memulai buat untuk brand dan dimatengin itu di 2022. Waktu bersama project itu apa udah bentuk banyaknya interior itu desain lu kayak kalau di rumah itu kan biasa ada buat pajangan atau emang udah bentuk kayak kursi gini apa kayak gimana? Oh gitu. Jadi gini, awalnya itu kita hanya sering mengerjakan kayak topnya itu alas wastafel dari kayu. Terus ada kita support home decor juga. Home decor. Betul, kita support home decor di rumah kayak pajangan-pajangannya gitu. Pajangannya kayak gitu ya? Betul, akhirnya ada permintaan kursi pun kita tetap sediakan. Banyak sebenarnya ya beberapa proyek kita tuh. Akhirnya ya tercipta brand, kita sudah tahu nih ternyata target marketnya tuh, pasarnya tuh butuh orang tuh seperti ini gitu. Oh iya, berarti mulai itu sebenarnya kayak hiasan-hiasan dulu ya awalnya. Betul. Ya? Sebelum jadi kayak kursi, meja kayak gini ya. Dulu berarti awal rotan juga apa? Rotan dan kayu? Rotan dan kayu aja. Rotan dan kayu aja berarti? Betul. Emang Masnya kalau betul katanya suka desain. Emang lulusan apa sih kalau boleh tahu? Saya sebenarnya manajemen ya. Saya manajemen. Betul. Manajemen apa nih? Manajemen sumber daya manusia, SDM. MSDM. Ya. Tapi kenapa
ada bakat suka sama ngedesain? Oke, ketertarikannya itu awal mulanya itu kayak suka aja gitu ngelihat sesuatu yang estetik. Kita kok kayaknya unik gitu ya. Terus kayak terkesan selalu diingat aja gitu ya, model-model desain dan lain-lain. Akhirnya karena mengulik ya, kita belajar sedikit demi sedikit. Ditambah mungkin kalau sekarang sudah banyak AI yang buat desain, udah buat desain dan support banget gitu ya. Dulu akhirnya ya kita cuman hanya beberapa kayak aplikasi kayak Corel Draw, terus Adobe Illustrator kayak gitu, Photoshop kita hanya pakai itu. Berarti ngedesain Masnya? Betul, saya bisa desain juga. Berarti dulu belajar desain dari mana? Belajar desain itu otodidak sih Mas ya. Belajar awalnya mungkin ikut sama temen. Temen tuh dia kuliah di salah satu universitas di Bandung. Karena saya tertarik dengan desain, saya sering banget ikut dia masuk ke kelas kampusnya dia. Padahal saya bukan mahasiswa. Saya ikut kelasnya dia, ternyata bisa banyak dapat ilmu ya. Gitu, termasuk dia karena dulu desain produk mata kuliahnya. Akhirnya ya udah saya ikut. Oh ternyata dapat ilmu dari situ. Dapat ilmu sebenarnya ya cukup banyak. Akhirnya pengembangan saya terus belajar. Ternyata alhamdulillah ternyata ilmunya bisa kepake di beberapa produknya kita. Berarti sebenarnya lebih banyaknya praktek kerjanya itu lebih banyak di desain ya dibandingkan manajemen SDM-nya. Apa pernah kerja di manajemen SDM-nya? Setelah lulus kuliah? Betul. Jadi setelah kuliah nih manajemen SDM-nya kita terapkan ke beberapa staf atau karyawan kita. Oh, gitu. Jadi emang dari awal lulus kuliah langsung mulai usaha kerjanya proyek gitu? Yes, jadi saya sejak sekolah malah saya sudah mulai usaha. Cuman emang bidangnya yang berbeda dengan saat ini gitu ya. Dulu di bidang fashion, clothing. Oh, ya, dari mulai sekolah? Dari mulai sekolah, saya sejak SMP kelas 2 sudah memulai. Terus akhirnya setelah lulus sekolah itu saya tidak langsung melanjutkan pendidikan. Saya tidak langsung kuliah, saya pilih untuk usaha, mengembang usaha. Ternyata seiring berjalannya waktu melihat banyak peluang-peluang di usaha lainnya. Ternyata ya kebuka lah ya pintu rezekinya gitu. Kita tahu project di mana gitu, kerjasama dengan para arsitek. Gitu. Awalnya berarti emang sebenarnya udah usaha. Berarti waktu itu kuliahnya bukan emang ini ya Pak, manajemen SDM belum ini ya diterapinnya, malah di praktek kalau pas lagi jadi pimpinan. Betul. Manajemen SDM itu pas manajemen SDM itu. Nah kalau yang ngebuat desain kan Masnya nih, kalau pengerjaan rotanya Masnya sendiri bisa nggak? Kalau saya sedikit bisa karena ada beberapa desain yang kita harus tahu dulu si modelnya ini keanyamannya harus seperti apa, material yang dipakainya seperti apa, itu penting banget ya. Jadi kayak kita harus tahu knowledge produknya dulu nih, gitu. Jadi pastilah kita harus mengetahui basic yang benar-benar dari awal si desain ini. Desain itu. Oh berarti ada turunan gak sih Mas waktu dari orang tua gitu maksudnya? Kebetulan orang tua nggak ada keturunan di bidang furniture atau craft ya. Tapi emang basically orang tua ini pengusaha, pedagang, gitu. Jadi ya mungkin jiwa dagangnya yang. Ya mungkin jiwa itunya yang turun ya. Darah daging pedagang yang mengalir. Tapi bukan furniture. Bukan furniture. Nah kalau itu furniture ini nih buatnya tangan. Buatnya tangan semua. Ada pekerjanya berarti? Ada pekerjanya. Kalau sekarang ini udah berapa pekerja? Kalau sekarang kita yang tetap itu kita ada 5. Ada 5 pekerja untuk di bidang menganyam gitu, kerja kerasnya lah ya. Nah kalau misalnya kita di office ya kita ada 2 orang. Ada 2 orang gitu. Terus tapi kita ketika banyak order nih, contoh kayak order untuk ekspor. Nah itu biasanya kita banyak pekerja yang kita panggil untuk bantu support kita untuk memenuhi kerjaan tersebut. Tadi ngomong ekspor, emang udah? Kita sudah ekspor. Kemana? Kita ada ke Jepang, terus kita ada ke Korea, terus ke Middle East, tuh ada kayak ke Arab Saudi. Terus kita juga insya Allah dalam waktu dekat kita ada pengiriman ke Sudan, Afrika. Tadi ini mereka ini pesan buat pameran atau emang buat pribadi? Ada yang untuk pribadi, ada juga yang untuk toko retail. Oh, toko retail di sana. Toko retail di negara mereka. Emang pasar di luar negeri, kalau menurut pasar luar negeri tuh suka gitu masuk desain-desain kayak rotan kayak gini kan? Ini
orang luar negeri itu ternyata lebih banyak tertarik dengan beberapa serat alam ya. Mereka Iya. lagi suka banget kayak negara-negara Eropa, Iya. sustainable-nya itu benar-benar yang ditonjolkan ya. Iya. Di beberapa negara tuh mereka tuh harus berkelanjutan si material ini, jangan sampai ada limbah yang diciptakan. Kayak rotan Iya. kita ini tuh banyak banget kayak ke Jepang, terus untuk ke contoh seperti kursi yang Iya. ada ini kita kursinya ini untuk ke Jepang ya, banyak kita Jepang sama Korea. Kursi kayak gini nih ya, Ya. yang di bawah gini ya. Betul. Nah, ini. Tapi ketika di Indonesia nih, Iya. kursi ini tuh sebenarnya kepake pada saat bulan puasa, Ramadan biasanya Iya. kaum muslim ini untuk itikaf. Ya buat di masjid. Betul, untuk di masjid. Soalnya kalau buat secara kultur Indonesia nggak masuk nih kayaknya nih kalau kursi kayak gini kayak buat Betul. di ruang keluarga atau di ruang ini. Betul. Tapi kalau di luar aku. Di luar laku. Tapi kalau di Indonesia sekarang udah ada beberapa resto yang konsepnya lesehan, Iya. dia pakai Main kursi kursi ini. Gitu. Nah, saya juga belum nggak pernah lihat sih kalau di luar negeri. Saya juga belum pernah keluar negeri masalahnya nih. Emang kalau di luar negeri tuh banyak ya furnitur yang dari alam gitu, mah ternyata pasarnya juga ada ya. Betul, banyak banget. Beberapa negara itu yang suka dengan produk dari Indonesia Iya. ya, terutama yang serat alam, Iya. itu sangat banyak banget, Mas. Iya. Ada beberapa negara, ada beberapa karakter orang yang tidak suka dengan produk yang dihasilkan dari plastik, Plastik ya, plastik. kayak rotan plastik Iya. juga ada gitu kan. Tapi beberapa negara itu tidak banyak impor untuk si produk tersebut. Jadi kayak Eropa kita banyak banget kayak kursi-kursi yang dari rotan, kayu, Iya sih. Maksudnya berarti pasar luar ada berarti ya. banyak sekali. Kalau selama perjalanan ini ya Mas ya. Banyakkan pasar luar, pasar lokal. Kita gini Mas, kalau misalnya pasar lokal tuh kita banyak B2B ya. Oh, B2B banyaknya. Betul. Kayak kita untuk ke pemerintahan gitu ya. Oh. Kayak rumah dinas di Rumah mana dinas, itu iya. biasanya kita ada proyek. Mungkin juga kita juga masih menunggu kabar kelanjutan IKN ya. Iya. Gitu, karena insya Allah juga kita waktu itu sempat ada penawaran. Penawaran juga IKN waktu Betul, itu. untuk rumah dinas di Buat sana. rumah dinas yang persiap kursi-kursinya. Betul, beberapa interior furniture-nya ya. Karena kalau emang ini rata-rata ini buat jadi furniture loh, walaupun bentuknya tas ya Mas ya. Betul. Rata-rata itu di rumah itu bukan dipakai buat keluar, Yes. tapi dipakai buat dipajangan doang di rumah. Betul. Tapi seiring berjalannya waktu ya, kayak contoh kita ada Iya. beberapa tas yang Iya. kita buat ya. Iya. Ini nih kita buat ini kita pakai tenun baduy. Kita Tenun ya? mengangkat wastra lokal ya. Ini saya bantu lepas dulu biar Gak apa-apa nih. Ini Gak buat apa-apa. jualan nih masalahnya nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa, nanti kita bisa bantu lagi. Iya. Nah, ini kita pakai tenun baduy. Ya. Dan kalau Mas tahu nih, ini rotannya ini Ya. ini sisa dari rotan-rotan yang kita pakai. Jadi kita nggak mau ada limbah yang limbah sisa kita Ya. olah. Semua kita olah. Ada kita beberapa produk yang Oh ini tenun baduy ya? itu tenun baduy. Tenun baduy asli ini ya? Itu tenun baduy asli, kita wastra lokalnya Pasar kita lokalnya ya? Ya. Pasar lokal dari Banten ya? Banten. Kita ngangkat Banten. Kalau kayunya rotanya Dari Kalimantan dominan ya. Oh dominan dari Kalimantan. Kita dominan dari. Wah, berarti ini wastra nih, wastra lokalnya pakai tenun di Betul. kombinasi ya? Kombinasi. Tenun baduy plus rotan. Betul. Nah, ini juga kemarin kita sempat ada event di Inacraft. Inacraft, Ini ya. banyak banget dari Jepang yang beli. Mereka suka Ini? banget. Betul. Ada beberapa model yang Kalau boleh tahu berapa piece sampai ke Jepang nih Mas? kemarin tuh kita untuk yang model seperti ini ya, model Iya. seperti ini kita kemarin totalnya ada sekitar 28 28 piece? 28 piece, yang Iya. ininya kita ada 15. Ini 28, ini 15. Betul. Kalau tahu pembelinya tuh perorangan atau emang Perorangan. Tapi dia tuh suka dengan produk kita ya. Iya. Dia bilang ke saya itu, kebetulan Ini orang Jepang nih? Orang Jepang. Kebetulan ada Translator ya? ada translatornya Iya. yang dia bilang ke kita tuh kalau produknya ini mau dibawa ke Jepang terus nanti untuk dibagi-bagi ke family-nya Iya. karena harga yang kita berikan ternyata sangat murah Bagi mereka? bagi Iya, mereka. Iya. Gitu. Akhirnya ya harapan kita sebenarnya ya kedepannya kita bakal to be continue Iya. untuk ordernya ini. Yo, orang Jepang itu ngomongnya. Betul. Dia sangat suka banget.
kita juga ada yang pakai kulit ya. Iya. Kita juga ada pakai Tapi kulit. kalau ini kan soalnya ngangkat lokal banget nih mas. Betul. Sebenarnya, mas. Kita lagi benar-benar mengangkat wastranya. Kombinasi jadinya. Kombinasi aja gitu kan. Jadi menarik, nggak yang polos banget gitu Iya. ya. Kita juga ada yang pakai Iya, itu kulit. kulit ya? Ini kita pakai kulit. Pakai kulit ya. Gitu. Nah nih sobat pengayoman nih, ini pakai ini kulit nih, ininya nih. Nah itu pakai tenun. Nah ini kita pakai kulit. Ini yang udah ke Jepang nih ya. Itu sudah ke Jepang. Masa orang Jepang aja bangga produk Indonesia, masa kita kagak ini sih? Ya kalau masalah pengayoman itu ya kalau mau pesan ya bisa lah beli. Bisa kan satuan kan nggak harus? Bisa, kita bisa satuan. Terus kita juga bisa untuk hampers ya mas. Hampers? Oh. Betul. Kayak kita Natal nih, kita Ya. mau bikin paket hampers Natal. Oh nanti nih buat program Natal Betul, nih. Natal kita ada program Natal, terus di Idul Fitri juga kita nanti Oh. ada. Emang kalau mau jualan di mana sih mas? Kalau jualan kita ini sebenarnya kita masih mini galeri, mini showroom lah ya. Jadi Di lokasi kita di Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang. Kota Tangerang ya berarti ya. Betul. Atau kalau emang nggak datang langsung bisa nggak secara online mas? Bisa, kita ada website www.rokacollection.id. www.rokacollection.id .id jangan lupa tuh. Nanti tenang editor saya nanti dimasukin sini nih. Betul. Terus kita Editor juga saya tuh tenang jago. kita tuh. ada juga di Apa? e-commerce lainnya. E-commerce itu E-commerce itu kita ada kayak Shopee. Shopee sama ini. Shopee kita Atas namanya Roka Collection juga. Roka Collection juga. Ini bisnisnya B2B atau B customer? Kita ada B2B, ada B2C ya. Oh, B2C Jadi ya. B2B-nya kita itu ada juga di Padi UMKM. Padi UMKM ini platformnya pemerintah. Oh ya. Nah, itu. Enggak B2B-nya kalau emang itu ada di retailernya enggak maksudnya? Kalau di Indonesianya. Di Indonesia kita ada retailnya juga. Kita ada di beberapa hotel ya. Ya. Di beberapa hotel atau di galeri. Itu Galeri. dijual. Dijual, kita melakukan selling ya, jual Ya. beli. Nah, biasanya kan kalau B2B gitu kan harga gimana tuh, Mas? Untuk harga pasti kita ada penyesuaian harga ya. Harga ya. Betul. Biasanya B2B lebih Agak naik ya. Agak naik Ya. gitu. Ada juga yang agak lebih rendah Ya. ketika order quantity-nya ternyata Banyak. sangat banyak. Itu jadi masalah gak sih, Mas? Sebenarnya kayak gitu. Nah, sejauh ini nggak ada Soalnya masalah. takutnya customer kok ini Roka Collection mau beli kenapa harganya beda-beda semua ini nggak ada kesatuan nih. Betul. Karena biasanya kita ada kayak campaign diskon gitu ya. Ya. Terus kayak ada promo sale di momen-momen tertentu. Oh. Terus bahkan kita ada package pengambilan sekian dengan Oh. ini sekian, kita harganya bisa lebih murah, bahkan ada yang lebih mahal, Iya. tapi ternyata ya banyak benefit yang didapat. Tapi retail juga ada tapi di hotel-hotel banyak yang nggak. Betul, kita lagi mau jalan di beberapa hotel. Atau kalau nggak ya udah di e-commerce aja. Betul, Cari atau aja di e-commerce Roka Collection kok ya udah. Di website aja, Di website atau di e-commerce ya cari aja. Roka pakai C pakai Kak? Pakai Kak. Pakai Kak. Roka Collection. Collection. Ya? Collection ya biasa ya. Nah, dulu saya lupa aja tadi. Ini pakai peralatan ini enggak? Pembuatannya ada teknologi atau apa enggak? Apa emang tangan manusia Ini aja? manual tangan. Manual Ini tangan manusia. tangan. Berarti emang benar-benar homemade yang benar-benar tangan manusia yang. Yes. Nah, ini di mana pembuatannya? Di sini atau emang dari mana? Kita ini ada line produksi kita ada di Tangerang, Ya. terus kita juga ada di Majalengka dan Cirebon. Oh, Nah itu itu apa kita tuh? kita produksi besar kita ya, pabrik Ya. besarnya kita di Ya. sana. Oh, di sana pabrik besarnya. Betul. Di sini pun kita ada proses kayak beberapa proyek yang ternyata harus dikerjakan di sini, kita bisa kerjakan di sini. Bahkan kalau teman-teman punya furniture Ya. yang sudah banyak ceritanya ya, Iya. pengen di repair, Iya. di reparasi, kita bisa bantu. Oh, Kita maksudnya sering banget. di sini bisa reparasi juga. Betul, kita bisa. Tapi untuk bahan kayu dan rotan saja atau Ya, bahkan kita sudah bisa beberapa serat alam lainnya kayak Iya. dari eceng gondok, dari mendong itu. Receng gondok tuh kayak gimana sih ya? Eceng Saya gondok coba itu cari. coba bisa Kita dilihat. apa receng? Eceng gondok. Oh, Itu tanaman tanaman. eceng gondok. Yes. Oh, Itu tanaman eceng gondok. Tanaman eceng gondok itu dikeringkan. Itu bisa emangnya jadi Itu bisa. Saya lebih seringnya dengar kayu rotan ya. Ya. Tapi sih belum ada yang contohnya eceng gondok. Kayaknya nggak ada di Nggak ada ya? sini. Kita ada di gudang pernah besar bikin? kita. Kita pernah buat. Kita pernah buat untuk jadi keranjang. Oh, jadi keranjang Ya, itu. kurang lebih keranjang seperti ini. Iya. Tapi Nah, bahannya dari eceng Dari gondok. eceng gondok. Apanya Mas? Daunnya? Eceng gondok itu kan
yang ngapung kan. Betul, tanamannya itu dikeringkan. Yang tanamannya ngapung yang baik kodok biasa lompat di situ kan. Betul. Nah, jadi harus banyak sobat pengayoman tahu ya. Ternyata banyak banget di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Jadi gitu. bener ya, kayak serat alam itu bisa dimanfaatkan banget ya. Banyak banget. Biasanya eceng kodok kita aja tanaman segitu aja. Saya baru tahu nih, saya sendiri kalau sahabat pengayoman lain tahu mungkin ini ya. Saya sendiri baru tahu kalau eceng kodok itu bisa jadi sesuatu yang bernilai loh. Sesuatu yang bernilai. Itu bisa dirubah jadi furniture gitu ya? Bisa jadi furniture, bisa jadi kursi, bisa jadi meja, gitu. Bahkan ada kayak pelepah pepaya. Pelepah pepaya. Pelepah pisang. Oh, pelepah pisang. Pelepah ya. pisang Ya. itu bisa digunakan juga. Buat jadi Macam-macam beberapa produk kerajinan tangan yang mempunyai nilai jual. Dari pohon kelapa ya, iya, juga kelapa. sama. Kalau pohon kelapa kan sudah kita ada sapu lidi dan lain-lainnya. Betul. Ya. Nah, tapi itu kalau yang eceng kodok saya baru denger nih masalah ini. Eceng kodok itu bisa jadi sesuatu tuh saya baru denger loh. Yes. Orang banyak yang tidak tahu ya, ternyata banyak banget. Banyak banget ternyata betul. kekayaan alam itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kerajinan kreativitas ya. Yes, betul. Buset. Oke. Mantap. Dan ini adalah produksi pakai tangan. Pakai tangan. Tanpa mesin. Tanpa mesin. Kayaknya cuma jahitnya doang kali ya. Hanya jahitnya aja yang kita pakai mesin. Lebihnya semua pakai tangan. Tangan-tangan terampil tentunya ya. Terampil ya. Kira-kira kalau ditantang masih bisa gak nih kalau sekarang? Bisa, cuman harus ada prepare bahan dan lain-lain ya, di sini. Jadi kayak buat keranjang gitu dan prosesnya lumayan. Nah itu proses nih, proses dan bahan nih saya mau nanya. Bahan tuh dari mana mas? Nah, kalau bahan itu kita dominan ya dari Kalimantan untuk rotan ya. Emang kalau rotan itu produksinya kalau di Indonesia sendiri ya? Di mana aja, di pulau mana aja? Hasil alamnya itu banyak di Kalimantan, dominan di Kalimantan sih ya mas ya. Di Sumatera juga sebagian juga ada. Di Sumatera? Di Sumatera. Pohon rotan itu ya? Pohon rotan itu, cuman emang nggak banyak ketimbang di Kalimantan ya. Kalimantan ya yang paling banyak ya. Berarti dari Kalimantan itu mas udah punya lahan sendiri atau berarti ngambil dari punya orang? Gini, kita tuh dari Kalimantan itu biasanya itu udah langsung ada, mereka sudah ada distributor, agentnya yang di Cirebon atau di Majalengka. Ya, dari Kalimantan udah berarti dari distributor ke Pulau Jawa. Betul. Bahannya udah bahan setengah jadi atau? Pure masih rotan yang masih panjang. Masih panjang itu. Betul. Itu berarti dari situ baru dibeli sama Mas. Ya, kita beli, biasanya kita beli sesuai kebutuhan atau kita beli juga untuk stok. Untuk stok ya. Stok produksi karena seringkali pasokannya itu mungkin terlambat gitu ya. Gitu. Jadi ketika kita punya stok kita sudah sangat aman. Enak aman ya berarti. Betul. Ya. Berarti dari situ, nah pengerjaan berarti di tadi pabrik besar itu ya? Pabrik besar kita. Kalau pengerjaan untuk ini aja, nah ini tas kecil ini nih, berapa lama sih? Kalau emang kan karena kompet tangan ini kan? Betul. Kalau untuk rotannya sendiri rotan sendiri contoh seperti ini, itu satu orang itu bisa satu hari itu bisa 4 sampai 5 piece. Satu hari 5 sampai 4 sampai 5 piece. Ya. Satu orang. Di luar jahit ya. Karena jahitnya prosesnya beda lagi orangnya. Ya. Maksudnya bahan untuk jadi rotannya ya. Betul. Kalau meja kayak gini nih yang banyak masalahnya. Nah, ini meja seperti ini biasanya prosesnya ini satu hari itu maksimal bisa 2. Satu hari itu. Tapi ada juga yang ini berapa orang yang ngerjain biasanya kalau gini? Biasa kita satu orang tuh satu ya mas ya. Kita udah satu orang pegang satu. Berarti gitu. Satu orang satu produk. Satu orang satu produk. Gitu. Biasanya ada juga yang gini. Prosesnya ini berdua. Satu buat kakinya, satu buat anyamannya. Oh, buat anyamannya. Tuh. Yang lebih sulit itu buat anyaman atau buat pondasi? Semuanya sebenarnya bukan sesuatu yang sulit buat pekerja yang profesional ya. Gitu karena kalau kita ngeliatnya gitu, maksudnya kalau kita ngelihat sekasat mata ya, pasti anyaman lebih lama biasanya. Betul, anyaman lebih lama. Kalau ini kan kaki ini sebenarnya harus presisi ya. Jadi biar kokoh dan biar nggak goyang. Nggak goyang ya. Gitu. Nah saya bingung tuh, ini kan rotan biasanya lurus ya Mas ya? Betul. Ini bisa bengkok loh Mas. Rotan tuh kalau ditekuk tuh dia cukup elastis. Elastis dari bahannya nggak kayu keras kayak kayu berarti ya? Tidak seperti kayu. Dia masih bisa elastis. Dia bisa dibentuk. Berarti bisa dibentuk ya berarti ya. Ini juga kayak ini melengkung kan ya. Gini ya. Nah, ini kita ketahanan. Balik lagi ya. Gimana kalau ketahanan ya? Ya, gimana cara kita merawat ya sebuah produk. Gitu. Biasanya sesuatu yang dirawat dengan baik
biasanya juga bakal jangka panjangnya luar biasa ya. Ya. Gitu kayak, tapi sejauh ini ya produk kita dari project kita dari 2018 kita belum ada ya, sampai saat ini belum ada komplain Offline. dari customer kita gitu. Walaupun itu produknya itu outdoor dan indoor. Oh. Tapi kalau emang rotan indoor outdoor nggak masalah. Nggak masalah, yang penting ketika basah dia harus segera kering. Oh, kondisinya harus kering ya Harus berarti. segera kering kembali. Kalaupun emang baiknya emang untuk di indoor ya. Iya. Oh, Kecuali lebih mungkin yang sintetis gitu ya. Tapi kalau sintetis kayak emang kalau sintetis itu emang sebutnya rotan juga kah? rotan sintetis, Tapi dia bukan rotan, nggak plastik kan dia? plastik gitu. Tapi karena anyaman, bentuk anyamannya itu orang sehingga bilangnya itu kayak rotan sintetis, akhirnya tercipta lah sebutan itu. Tapi Mas setuju juga dengan ucapan itu? Kalau saya sebagai orang itu, menurut saya rotan ya saya rotan ya udah. Yes. Saya Sintetis tidak ya udah menggunakan plastik itu, ya udah plastik, jangan disebut itu rotan karena rotan tuh alam yang bikin, Betul. bukan misalnya dari Tuhan yang menciptakan itu sebuah rotan, bukan Betul. sebuah. Kalau plastik kan emang karya manusia kalau Ya. menurut saya ya gitu ya. Jadi kalau kita sendiri sejauh ini Ya. kita menghindarkan penggunaan rotan sintetis biasanya itu atau produk plastik ya. Plastik ya itu kan jadinya. Plastik ya, kita menghindarkan itu karena hasil alam rotan natural itu sangat banyak banget Mas di Indonesia, bahkan di beberapa pulau di Kalimantan itu sampai susah untuk diolah, diurai gitu ya. Karena keterbatasan Pengrajin. pengetahuan pengrajin gitu ya. Akhirnya ya saya pernah kemarin tuh ke beberapa daerah pelosok di sekitar Iya. Balikpapan gitu ya, itu ternyata di sana banyak banget. Akhirnya kita memberikan edukasi ke masyarakat sekitar kalau misalnya rotan itu bisa digunakan untuk produk ini, kita ajarkan cara pengelolaannya. Oh, waktu Mas kesana. Betul. Ternyata ya emang sayang ya, maksudnya kalau emang ada, kita punya kekayaan alam tapi kita hanya memanfaatkannya lalu berubah jadi plastik kayak gitu loh. Jadi nggak bermanfaat gitu. Betul. Kekayaan alamnya. Itu bisa kepikiran loh Mas kalau waktu itu. Ya, karena intinya sebenarnya saya tuh cinta dengan Indonesia ya. Ya. Kita tuh mikir tuh bukan hanya saat ini kita gunakan, tapi beberapa tahun yang akan datang ketika hasil alam ini tidak dimanfaatkan itu sangat berbahaya. Ya. Dan ternyata bisa jadi mata pencarian untuk banyak orang gitu, termasuk orang-orang di sekitar Itu juga ya. di sekitar kita, di sekitar alam-alam tersebut gitu kan. Terus untuk produk kayu juga kita ambil kayunya dari perhutani. Perhutani. Betul. Kita harus yang resmi ya, Ya. bukan penebangan pohon liar. Pohon liar. Betul, itu yang kita harus jaga. Kalau kayu Mas, pakai kayu apa biasanya? Kita jati, Wah, kalau mahoni. kalau saya jati tuh saya punya cerita sendiri waktu kalau di rumah tuh ya, Ya. Pak, ya. Itu ada lemari itu dari zaman nenek saya masih muda itu sampai sekarang loh masalahnya. Betul. Sampai dipernis lagi biar kelihatan lebih mengkilap lagi. Mengkilap lagi. Ada kata orang tua ini lebih awet daripada produk-produk zaman sekarang. Betul. Kita punya cerita sedikit lucu dan mengharukan ya. Kita pernah dapat project Ya. rumah tua, Ya. seluruh produknya itu kayu jati semua. Produknya. Semua. Ya. Si rumahnya itu dia tuh produk ini dari uyutnya, dari Ya. uyutnya si ibu yang sudah tua. Ya. Dia pengen tetap ada si produknya ini. Kita proses repair semua Ya. tanpa mengubah desain. Desain. Nah, itu yang sedikit kita agak PR ya, karena ada beberapa produk yang ternyata kita susah cari spare partnya. Oh iya. Gitu. Kita sempat diskusi dengan si ibu, gimana si ibunya tetap mau. Akhirnya pekerja kita nih berpikir gitu, kayaknya harus benar-benar gimana caranya biar bisa tetap gitu ya. Kita waktu itu mereparasi itu sekitar 17 produk. 17 furniture yang ada di rumah. Lemari, kasur. Lemari, meja makan, tempat tidur. Bahkan kalau sampai tukang saya bilang, Iya. umurnya si tukang saya sama umurnya lemari ini lebih tua lemarinya ini. Itu sebenarnya udah di Roka Collection apa pas lagi sebelum? Sudah. Kita sudah Pas dapat lagi ini. dapat proyekan itu reparasi. Betul. Itu. Saya juga waktu itu buset dah. Mindahin aja, Pak. Betul. Mindahin doang aja. Dorongnya Itu aja itu berat banget. Ampun. Emang
luar biasa ya kalau Iya. kayu-kayu zaman dahulu Iya. gitu ya sama kayu zaman sekarang emang sedikit ada perbedaan. Perbedaan nih berarti Pak. Kalau menurut itu ada perbedaan ya pasti. Ada perbedaan ya, ada perbedaan pasti. Karena sebenarnya kan alam kita ini kondisinya sudah Berubah. tidak baik seperti Tidak dulu. baik seperti dulu mungkin Gitu, ya. tanahnya sudah berbeda, kadar airnya juga sudah berbeda. Itu mempengaruhi. Ngaruh ya. Jadi produk alam tuh emang nggak bohong sih Mas. Gak bohong gitu. Nggak bohong banget. Nah, ngomong produk alam Mas. Kalau untuk masalah legalitas nih Mas, gimana kalau di Roka Collection tuh legalitasnya udah ada apa aja nih? Oh gitu. Kita Di dunia ada hukumnya nih yang melindungi Roka Collection. Karena produk-produk kayak gini kan biasanya banyak yang ditiru sama orang lain gitu loh. betul. Kita udah ada haki, hak asasi intelektual, kita sudah ada. Terus kita ada juga. Artinya apa nih? Merek apa? Kita ada merek, terus Mereknya? mereknya kita sudah ada. Namanya? Roka Collection Sama? juga. Roka Kita melindungi Collection si nama ini ya. Oh, masih nama ini Roka Betul. Collection ya. Kita Berarti nah, kalau mau ciri khasnya tuh di mana Mas? Kalau di merek itu kalau muat punyanya Mas. ciri khasnya ya, Iya. terutama desain kita ya. Iya. Desain kita ini desain sebenarnya universal ya, Iya. tapi ada beberapa kayak sentuhan-sentuhan yang terlihat oh ini si karakternya si Roka. Nah, apa tuh? Ada. Betul. Kita ada produk yang kita pakai contoh kayak label, Iya. label-labelnya itu yang kita pakai yang label permanen ya. Ya. Yang dia ada posisinya di dalam kayak gitu. Oh, label ya berarti ya. Betul. Terus ada beberapa kayak anyaman yang kita di akhirnya itu kita selalu double lilitannya seperti ini. Oh. Gitu. Itu jadi Ciri khas. sedikit ciri khas membeda dari beberapa Iya, orang brand. kan ngomong kalau kita ngomongin soal merek ya, brandnya Roka Collection tuh apa yang ngebedain Roka Collection? Kan mungkin pengrajin rotan bukan Mas satunya. Banyak Ya. banget. Apa yang membedakan ya Roka Collection dengan yang produk yang lain Ya. gitu? Kita selalu menampilkan desain-desain yang cukup unik ya, berbeda gitu ya. Ada kalanya kita menyerupai, tapi kita selalu kasih sentuhan yang berbeda. Karakternya, saya selalu bilang ke yang pekerja, saya pengennya itu ininya nih seperti ini, walaupun yang kerjanya nih sedikit agak kesulitan ya. Oh, gak kesulitan dia. Betul. Karena Tapi bukan dari desainnya, situ iya, identik, kita identik si iya. rokanya ini. Karena nah kalau menurut Mas itu kalau bisnis itu harus identik gak sih? Pasti ya, pasti harus ada yang ciri khas yang berbeda dari kompetitor ya. Ya, kompetitor Atau ya. dari yang lain. Nah itu kurang lebih seperti itu. Terus kita harga juga kita bisa dibilang relatif yang nggak yang mahal. Kita selalu ada di tengah-tengah, bahkan bisa dibilang beberapa produk kita lebih murah dari Produk lain. produk lain. Nah, harga identik. Tadi ada ngomongin brandnya namanya Roka Collection. Betul. Nah, pernah ada gak sih brandnya ditiru sama orang lain? Sampai saat ini alhamdulillah belum ada ya. Ya, Belum ada. belum ada. Terus soal legalitas ya, kita juga sudah ada PT perorangan. Oh, PT Perorangan udah ada. Kita sudah ada juga PT Atas nama perorangan. Mas sendiri. Atas nama PT, PT Indonesia Jaya Internasional. Jayanya itu pakai D. Jaya. Jaya. Iya. PT Jaya Internasional. Betul. Oh, Kenapa gitu. saya pakai D itu biar terkesan kayak jadul, gitu Karena kita kan. mainnya di barang furniture. Produk-produk yang- Karena kita ngasih furniture itu ya furniture rotan yang khusus ya. Itu pasti tuh identiknya apa ya? Kalau klasik ya. Klasik. Kalau disebutnya klasik ya. Betul. Klasik gitu. Klasik. Coklat gitu. Karena banyak orang-orang yang Gen Z zaman Ya. sekarang itu yang awalnya tidak suka dengan produk Ya. dari rotan atau hasil alam lain, ternyata sekarang udah mulai banyak yang suka. Beberapa influencer tuh suka kayak kita event tuh suka datang, suka beli. Gen Z suka sama yang modelan klasik. Nyambung tah emang kayak zaman sekarang kayak dia lebih suka yang furniture yang lebih kayak modern, berteknologi. Betul. Tapi apakah saing di zaman sekarang dengan gaya klasik dengan furniture-furniture yang sudah berteknologi merasa di dunia bisnis itu gimana Mas? Nah, kalau kita selalu menanggapi perihal tersebut tuh gini. Di era zaman sekarang gitu Di ya? era zaman Mas, sekarang ya. Karena nggak semua orang tuh termasuk yang kita bahas Gen Z dulu lah ya. Karena poin utamanya ini harus ada keberlanjutan nanti setelah orang-orang yang seumuran kita sudah tidak ada, bisa-bisa kalau sudah ditinggalkan Ya. serat alam tersebut ya Indonesia makin hancur gitu ya. Jadinya karena materialnya tidak digunakan ya. Akhirnya kita buat terobosan ya. Buat terobosan kayak contoh Ya. ini dari rotan. Ya. Orang yang tadinya awalnya
rotan jadul. Rotan Setelah jadul. kita olah jadi produk yang Iya. lebih modern, Iya. orang lihat oh ternyata keren gitu kan. Dari dia yang hanya beli produk tasnya, Iya. dia bisa beli produk kursinya. Gitu ya. Betul. Kita ada produk kursi malas ya. Iya. Dibilangnya kursi malas itu kita lagi buat desain terbaru biar orang-orang yang duduk di situ Iya. bisa nyantai dan bisa sambil scroll. Nah, itu Si malas. kursi malas itu produk. Udah jadi. Kalau untuk yang Desainnya desain si udah? kursinya sudah. Nah, kita lagi proses installer pemasangan si bisa dibilang kayak tongsis ya. Oh, Gitu. Jadi orang udah tinggal sambil duduk sambil nge-scroll. Oh, Gitu. jadi itu cara di Roka Collection mengembangi pasar sekarang. Betul. Karena ya emang ya kita nggak boleh mengkira orang lebih banyak nyantai sekarang ya. Ya, kaum rebahan Kalau tuh kaum rebahan disebutnya kalau lagi itu kaum rebahan berarti Ya, kan. Nah, itu berarti menghadapi tantangan-tantangan di betul. zaman sekarang. Zaman gitu ya. sekarang gitu banyak produk-produk yang sudah berteknologi gitu Iya. ya, tapi menggunakan bahan-bahan dari plastik yang Iya. saya selalu mikir keberlanjutan ke depannya Ke depannya gitu. Sehingga mau nggak mau kita harus penyesuaian gitu ya, agar marketnya kita juga tetap dapat. Marketnya tetap dapat ya berarti ya. Berarti pasarnya juga harus berarti nggak segmented ya Mas ya. Iya. Nggak segmented berarti mencoba untuk berinovasi supaya masuk ke pasar-pasar anak-anak zaman sekarang yang Betul. apalagi di era-era zaman sekarang gitu. Era Maksudnya, sekarang itu saya ya orang kalau ngeliatnya, tapi ini sih saya jujur ya kalau ini hitungannya klasik tapi unik loh Mas. Kalau Betul. kursi saya menurut ya, Heeh. nggak kursi yang tahu kan yang zaman dulu. Yuk, ada Wah, kursi itu- zaman SD maksudnya. lebih kaku kalau zaman dulu ya. Kalau Iya. sekarang lebih Elegan, lebih nyantai gitu Iya. kan, lebih enak buat ininya. Buat di rumah terkesan estetik, apalagi kayak kursi-kursi seperti ini gitu ya. Iya, Luar ini biasa. estetik sih katanya lebih kelihatan Betul. estetik kalau kita ada lagi dipakai ditaruh di ruang tamu atau Ya, gimana. kayak ada produk kita ini keranjangnya ini bentuknya love, gini kan. Ya. Nah, orang yang suka gitu, oh Iya. kok lucu, unik gitu Iya. kan. Ini banyak banget kayak dijadiin untuk tempat untuk hampers atau untuk storage juga Iya, gitu. Biasanya kayak momen Valentine ini banyak digunakan. Banyak digunakan. Laku. Betul. Laku. Ini biasanya isinya coklat, bunga gitu kan. Nah, ketika rotannya kan bisa dipakai untuk hiasan. Nah, ini yang keren. Jadi begitu ya. Jadi itu cara Mas mengemas ya di zaman sekarang ya mau nggak mau dong ya. Betul. Harus beradaptasi. Harus beradaptasi. Kalau gitu. nggak ya udah, kalau sekedar hanya modelannya yang tanpa itu ya Betul. bukan juga Mas suka desain sih ya. Ya. Cuma kalau misalkan kaku aja ini tanpa ini mungkin orang apa ya. Betul. udah. Tadinya mungkin kalau kelihatan keranjang si rotannya aja kan sebuah yang produk yang biasa aja gitu Iya. ya. Tapi ketika kita olah jadi produk seperti ini luar ada biasa. nilainya, Ada nilai tambahnya. value-nya lebih Value-nya naik. lebih tinggi. Oke. Mas boleh saya minum dulu Mas ya? Silakan Mas. Nah, ini juga tempat kita juga. Ini? Tapi bukan dari rotan ini ya? Ini dari kayu. Kayu ya? Betul. Kayu apa ini Mas? Ini kayu jati. Kayu jati. Ini Gini aja jati Mas? itu jati. Berat. Ini cukup berat ya. Berat lumayan. Wah ini lumayan berat nih masalahnya nih. Ini tangan satunya lupa nih. Ini bisa multifungsi, bisa untuk telur, bisa untuk air mineral. Oh. Jadi kita taruh air mineral seperti Ini ini. bukan sponsor. Kali sponsor. Kali sponsor. Sponsor nggak ada yang masuk. Pemerintahan soalnya kita masuk. Nah, rencana nih ke depannya nih. Mau kira-kira mau ngerambah ke dunia apa lagi? Kita lagi pengembangan produk fashion ya. Bisa dibilang kita Fashion pakai rotan gitu nggak? Apa gimana nih? jadi kita baru banget Beneran ngeluarin. nih, fashion pakai rotan gitu maksudnya Mas? Enggak, ini sesuatu yang unik. Iya. Saya ada produk sepatu ya, cuman kayak sepatunya nggak di sini. Sepatu tenun, Sepatu tenun. sepatu tenun. Kita buat sepatu tenun. Iya. Itu packagingnya, kemasannya itu Iya. dia pakai rotan. Kita ada produk kita ini, sorry. Ya. Sebenarnya ini. Iya. Oh ini. Ini tuh packagingnya dari si sepatunya kita. Mungkin sepatunya nanti bisa saya. Nanti perlihatkan. munculin nama sini, kenang abang. Fotonya kirim aja Mas. Nah ini sepatunya juga kita sudah ready, ada di Sepatu sendiri. sepatu sendiri kita buat bisa dibilang tuh brand turunan dari Roka Collection gitu. Oh. Awalnya konsepnya aja.
kita namanya itu kultur natur ya. Iya. Jadi kita emang benar-benar pengen budayanya kita terapkan, alami kita terapkan. Jadi ketika orang beli ini, Iya. selama ini kan orang beli sepatu itu Kardus. setelah paling cuman beberapa lama lah Iya. itu kardus itu bisa Udah digunakan. hilang, iya. Gitu kan. Tapi ketika kita buat jadi keranjang seperti ini, terkesan lebih mewah, Iya. value-nya naik. Wih, bener loh. Jadi kayak maksudnya value-nya lebih naik kalau ada sepatu di Betul. sini. Tapi kalau ukuran 44 nggak muat nih Mas kayaknya di sini Nah, Mas sepatu ini Mas. Kita ada penyesuaian Iya. dengan si ukuran si Iya. sepatu dan kemasannya Iya. ini. Biasanya kalau sepatu saya ini kayak ini soalnya kecil nih soalnya sepatu saya 44 mah nggak bakal muat nih masalahnya. Betul. Kenapa kita buat desain seperti ini gitu ya? Iya. Setelah orang beli, Iya. dia dapat sepatu, dia dapat keranjang rotan yang Iya. ternyata multifungsi ya. Ini bisa untuk perhiasan, bisa ya. untuk atau buat tempat lagi juga bisa kan? betul. Jadi Gitu. inovasinya selalu berkembang gitu ya Ya, Mas ya. itu yang harus kita kembangkan. Nggak mau kalah ya di zaman sekarang gitu, maksudnya artinya nggak stagnan gitu ya. Betul, kita nggak mau berada di zona nyaman, kita produksi ini yang selalu laku. Nah, ketika perubahan tren itu kan kita bakal ketinggalan gitu. Iya. Tapi ketika kita sudah ciptakan sebuah tren Iya. baru, orang lain tuh bakal jadi followersnya kita. Oh yes. Nah, ngomong-ngomong, emang usia berapa sih Mas? Wah, ini banget sih, maksudnya peduli banget sama ini. Usia saya bisa dibilang masih cukup muda dan setengah ya, karena sudah di atas. Masih di 40? Oh enggak, masih di bawah 30. Di bawah 40? Di bawah 40. Di atas 30? Ya, di atas 30, sedikit. berarti ranknya 30 sampai 40 nih ya? Betul. Berarti ya, kalau 90-an berarti? Saya kelahiran 93. 93 teman-teman. Kelahiran. 93, saya 94. Beliau pengusaha, saya masih PNS. Beliau sudah berinovasi dengan berbagai macam produk-produknya. Ya, berarti pengusaha-pengusaha muda berarti jatuhnya. Betul, saya juga salah satu kontestan dari pengusaha Apa muda nih? brilian. Oh, dari mana, BRI, dari mana? dari BRI. Saya kontestan Pengusaha muda brilian di Juara. tahun 2024. Tidak juara, tapi berada di fase tersebut itu sangat luar biasa. Nggak usah, kita nggak perlu, udah masuk nominasi Sudah masuk sebagai nominasi pengusaha muda brilian. Sudah bisa mengalahkan dari ribuan orang. Ribuan orang, ya pengusaha sih banyak ya. Betul. Yang muda-muda sekarang lagi banyak. Karena ya jualan es teh juga pengusaha disebutnya Betul. juga. Tapi kan di sini kita lihat ini pengusaha yang udah produknya itu udah keluar. Yes. Udah bisa ekspor keluar. Ya. Dan dia menggunakan produk bahan-bahan yang 100% Indonesia berarti kan? Yes. 100% Indonesia, produk Indonesia dan dikerjakan oleh orang Indonesia benar. Betul. Betul sekali. Itu salah satu kecintaan saya dengan Indonesia ya. Itu achievement banget sih Mas. Dulu jujur saja ya Mas ya, saya sendiri sih waktu usia saya punya pengen gitu di usia 30 saya punya usaha sendiri sebenarnya. Ya. Tapi ya berjalan itu kan waktu ya nggak ada bakat, bukan nggak ada bakat ya, usaha mah bisa aja. Apa aja, Betul. bukan nggak ada bakat ya, tapi ya mungkin belum ada jalannya. Ya udah, saya nikmatin dulu aja. Sekarang saya menjadi PNS, makanya ngobrol-ngobrol saja sama pengusaha kayak gini. Jadi biar ilmunya juga saya dapat. Betul, semua karena gini Mas, kebetulan kita juga punya kelas menganyam. Kita punya kelas menganyam. Jadi Buat? kita mengajarkan buat beberapa kayak yayasan ya, Iya. yayasan untuk menganyam produk gitu. Jadi orang-orang di yayasan, orang-orang di sekolah atau Iya. orang-orang di komunitas Ya. itu bahkan target kita nih ada beberapa dari instansi atau pemerintahan yang sudah memasuki masa pensiun. Ya. Kita mau mengajarkan untuk menganyamnya itu. Jadi ketika dia sudah pensiun biasanya setelah menikmati masa Masa tua. tuanya, Ya. itu dia bisa sambil ada aktivitas. Itu yang diperlukan Mas. Udah berjalan. Sudah berjalan. Edukasi jalan ditambah lagi Betul. sekarang ini Iya. mantas sebagai nominasi salah satu Pengusaha muda brilian dari BRI ya. Dari Bank BRI. Wajar sih. Dari Bank BRI. Edukasinya juga itu udah ada berapa waktu itu? Itu maksudnya orang mau daftar atau emang dari program dari perusahaan itu aja punyanya Mas aja? Yang menganyam ini. Iya, menganyam. Yang menganyam ini. Jadi gini, kelas menganyam ini kita tuh buat itu di tahun ini ya, baru banget di tahun ini. Terus kemarin kita baru banget ada event namanya Inacraft. Inacraft ya. Kita alhamdulillah difasilitasi oleh Injourney Airport PT Angkasa Pura Indonesia.
kita difasilitasi booth, terus kita difasilitasi juga untuk memberikan edukasi menganyam buat para pengunjung di Inacraft. Itu alhamdulillahnya banyak banget orang Indonesia, bahkan ada orang Jepang yang dia sangat asik menonton ketika proses menganyam. Menganyam kita itu saat itu diikuti oleh 18 atau 19 peserta. Dari yang tadinya target kita hanya 10. Ternyata membludak. Itu usia menganyamnya itu yang sedikit unik ya. Karena ada anak SD umur 4 tahun, dia ikut menganyam, dan ada nenek-nenek sudah tua, ibu-ibu sudah tua, itu berumur, kalau saya tanya itu umurnya udah 67. Dia asik menganyam. Menganyam ini rotan kan ya? Menganyam rotan jadi sebuah keranjang kecil gitu ya. Itu bisa untuk naro alat tulis, jadi storage gitu juga, itu luar biasa. Dan kita mendapat apresiasi dari para pengunjung. Mereka berterima kasih, bahkan banyak yang tidak kebagian space untuk menganyam tersebut. Akhirnya mereka hubungi saya, minta kontak saya mau diajarkan privat menganyam, atau saya dengan ibu-ibu di kompleks saya, pasti banyak yang mau. Oke. Berarti kalau emang mau ada yang mau diajarin menganyam ya, sahabat pengayoman, bisa ngontak di mana nih Mas? Enaknya bisa ke website kita atau bisa ke WhatsApp saya pribadi juga. WhatsApp pribadi aja, nanti kita taruh aja nomornya nanti ya. Betul. Boleh ya? Boleh banget. Boleh Mas, nanti kita masukin nomor teleponnya kalau emang mau ngajak mau buka kelas mengajar. Terus menganyam. Dengan Mas sebagai narasumber dan mereka Mas sendiri yang ngajar. Betul, saya dengan pekerja kita ada. Berarti emang kalau di kelas nganyam itu bisa ya dalam waktu berapa jam? Iya, dalam waktu beberapa jam seperti ini gitu ya. Kita buat alasnya dulu gitu ya. Nah, udah tinggal naik ke atasnya ini. Sebenarnya kalau pemula aja ya, pemula aja tuh untuk pemula 1,5 jam dia udah selesai, udah bisa rapi. Serius? Iya, karena kita membimbing ya. Jadi ketika ada yang salah, kita langsung support. Bu, salah. Pak, salah. Harusnya seperti ini. Nah, dari kita berikan edukasi, oh ternyata menganyamnya caranya seperti ini, itu tangannya udah jalan sendiri. Gitu. Anak SD kemarin kelas 4. Ini nggak pakai lem kan, Mas? Itu enggak. Itu semua prosesnya menganyam. Dianyam kan? Dianyam manual semua. Enggak ditempel pakai lem kan? Tidak ada yang pakai lem. Termasuk kursi ini juga kan? Termasuk kursi ini juga. Semua menganyam. Tangannya harus emang 15 atau 20 menit pertama kaku pasti. Karena dia harus menentukan alur. Iya, karena rotan untung ini ya bisa elastis ya. Elastis. Tapi ya tetap aja kayak nganyam. Kalau kita nganyam ya dulu ini apa namanya? Kelapa itu yang buat ketupat itu. Ketupat, betul. Ketupat. Ya itu aja ya begitu aja kita nganyamnya. Itu kan. Nah, ini tuh kayaknya kita ngeliat kasat mata tuh kayak rumit banget. Bener. Ini gimana cara belokinnya? Ini gimana cara masukinnya? Ini masuknya kemana? Berarti dia modelnya kalau gitu udah kayak lidi gitu ya, Mbak? Mas? Iya. Jadi panjang seperti lidi. Terus kita ada cetakan, kita buatin cetakan biar prosesnya juga lebih mudah. Oh, ada cetakannya. Ada cetakan, biasanya untuk pemula kita buat cetakan dari pelaron ya. Jadi dia udah tinggal masukin, lilit seperti ini. Buat ngebantunya ya. Betul. Buat belajarnya. Anak 4 SD dia sudah bisa menganyam satu keranjang yang kemarin kita buat itu dalam waktu 1,5 jam. Anak 4 SD. Nah, kalau kalian ini berarti ya kalau kali ini ya sahabat pengayoman ya, ibu-ibu komplek atau bilang sama ibunya yang nonton ini, ibu-ibu yang mau punya aktivitas belajar menganyam pakai rotan ya. Betul. Nah, bisa ngubungin saya Rizal. Mas Rizal, tinggal hubungin aja, nanti nomor teleponnya saya kasih di deskripsi, tenang aja. Mas, ngobrol-ngobrol tentang produk, Mas, masalah hukum, pelindungan hukum ini kalau emang ditiru bagaimana, Mas? Mas takut gak, Mas? Kalau emang ada yang misalnya rokok Collection udah besar nih, dia cuman ya rubah mereknya Air Collection gitu atau gimana gitu. Betul. Kita tidak takut ya, karena kita ada di negara hukum yang dimana pemerintah melindungi. Diduplikasi lah ibaratnya gitu. Betul. Ya individunya gitu ya. Kadang customer juga sudah tahu ya, ketika brand kita sudah besar, mungkin customer bakal tahu karakternya dari si brand tersebut. Roka Collection ini kayak gimana, itu juga kita nggak takut. Terus juga kita
kita lagi proses desain Ya. sebuah produk yang mungkin kursi malas kita ini nanti yang bakal kita patenkan si desainnya. Patenkan desainnya. Betul. Kalau itu bukan desain, kalau saya menginformasi itu namanya bukan paten mas, tapi lebih ke desain industrinya nanti. Desain industrinya, Ya. betul. Kalau paten lebih banyak ke teknologinya. Teknologinya. Ya, paling Nah, desain industrinya. Desain Pak. industrinya itu yang Iya. kita mau legalitaskan. Legalitaskan. Ya karena mungkin ya itu mungkin pertama kursi malas tapi berbuat dari bahan rotan. Dari bahan rotan, terus sudah juga itu tadi ada si simple ya, hanya Iya. sebuah ketongsis Iya, aja. ketongsis gitu. Ternyata bisa ada fungsinya. Berarti mas yakin ya masyarakat itu harus udah punya nilai sendiri di brandnya mas sendiri. Betul. Takutnya kan biasanya ya kayak tau lah kayak Adidas aja suka ada Diplesetin. cuma Iya. dirubah. Rokok collection ini tinggal C-nya ini aslinya K dengan Betul. berarti C. Nah, Bahkan banyak yang brandnya yang tadinya tidak terkenal setelah diplesetkan Iya. jadi terkenal. tapi masa mau kayak gitu mas? Nah, kita menghindari hal-hal seperti itu. Iya. Makanya kita buat si brand kita ini benar-benar kita harus bisa berdiri. Gitu. Mas berarti kalau menurut mas nih penting gak sih sebuah brand itu, nama brand itu untuk UMKM yang maksudnya untuk pengusaha yang baru mau ngerintis? Sangat penting. Saran saya sebelum memulai, Ya. kita harus cek dulu nama si brandnya ini apakah aman atau tidak. Ya. Ada di website ya, Di pdki.kemenku.go.id. .co.id. Iya. Itu harus dicek dulu di situ brand kita yang mau kita gunakan ini aman atau tidak untuk digunakan ya. Karena seringkali para UMKM ini kecolongan. Sudah ya. buat produk yang enak, yang oke, yang bagus, ternyata lupa dilegalitaskan. Ya. Akhirnya Udah. ketika mau legalitaskan sudah nggak bisa, Iya. gitu kan. Itu banyak kejadian. Betul. Barangnya viral, orang lain yang daftarkan, mereknya tuh sama orang itu. Nah, Selesai. itu. Kalian tidak bisa apa-apa. Ya, itu dia. Emang sebenarnya harus kalau emang dari awal itu brand itu berarti penting ya. Brand itu penting banget. Penting banget ya. Sebelum mulai kalau bisa brand dulu dipikirkan. Brand dulu dipikirkan, setelah itu dilegalitaskan, Ya, dicari cek itunya ya ke cek depannya. dulu apakah aman atau Aman tidak. Hmm. Ketika aman, kalian sudah tinggal lanjutkan. Yang ngomong pengusaha muda brilian. Nominasi. Makanya itu bukan saya ngomong nih, yang ngomong nih pengusaha loh, bukan saya loh. Berarti benar ya UMKM. Betul. Itu yang harus dipikirkan oleh Dipikirkan teman-teman UMKM. Brand ya. Ya, Brand. Pentingnya brand ya. Sebuah Sangat brand. penting. Sangat penting. Sangat penting. Nah, Mas, kalau UMKM naik kelas, sering banget tagline. UMKM Betul. naik kelas. UMKM sebagai tulang punggung negara, sumber pendapatan negara tertinggi. Betul. Apa tanggapan Mas terkait Saya gitu? Saya pribadi kurang setuju dengan Iya. istilah naik kelas. Karena naik kelasnya ini harus ada standarnya. Oh, Kelas karena emang selalu nggak ada standar ya kan? sampai saat ini saya masih Iya. bertanya-tanya standar naik kelasnya ini seperti apa ya, Iya. gitu. Karena naik kelas itu balik lagi ke individu si pelaku usahanya dan si brandnya. Iya. Dia ini punya standar naik kelasnya ini tuh sampai mana, gitu ya. Kalau dari kita nih naik kelasnya itu selalu kita buatnya itu target ya. Dari yang tadinya kita jualannya itu B2C, kita ke B2B, Iya. itu kita selalu bilang ada kenaikan. Dari B2C B2B. Sampai akhirnya kita pengembangan di website, kita Iya. sudah bisa jualan di websitenya. Kita itu yang bisa dibilang mungkin naik kelasnya kita gitu ya. Iya. Dari yang tadinya hanya jual via Instagram, sosial media, ternyata sekarang udah banyak yang mengunjungi website kita. Bahkan orang luar negeri pun sudah banyak yang Itu menurut Mas. betul, itu menurut saya pribadi. Iya. Gitu. Balik lagi teman-teman UMKM lainnya menganggap itu seperti apa gitu ya. Yang pasti emang UMKM tulang punggung. Iya. Itu gimana? Berat gak sih Mas sebagai pelaku? Berat banget. Kalau Tentunya tanya UMKM sebagai tulang punggung bangsa ini Tulang untuk punggung pendapatan bangsa. negara, apa Betul. untuk pendapat ini ekonomi Indonesia. betul, itu sangat berat sekali ya. Tentunya saya juga sangat Karena diharapkan mengharapkan UMKM itu yang membuka lapangan ini, betul lapangan kerja. mengharapkan support dari pemerintah. Iya. Yang- Apa yang diharapkan itu maksudnya? Saya pertama mengharapkan itu membuka pasar luas Iya. dan menutup
pasar impor. Wah, yes. Gitu. Ini tuh yang berat tuh. Membuka pasar luas, tapi untuk pasar impor. Untuk produk-produk lokal bisa terus berjalan bisa terus berjalan karena laju perputaran uangnya itu banyaknya keluar. Gitu. Jadi harapan saya bahkan ketika Bapak Presiden menginformasikan bakal ada mobil buatan Indonesia, saya sangat setuju banget gitu ya. Bahkan yang saya pikirkan sebagai seorang pengusaha ya, apa sih kalau misalnya ternyata dari produknya kita ternyata bisa support nih gitu kan ke si mobil tersebut, entah itu interiornya, aksesorisnya gitu ya. Itu yang sedang saya pikirkan gitu. Jadi kayak keuangan negara itu ada dari atasnya, itu ada dari hilir sampai ke bawah itu harus benar-benar linier gitu. Jadi kayak dari atas harus belanjanya harus contoh lah belanjanya produk Indonesia gitu ya. Produk Indonesia. Keuangannya bakal puter di situ kan. Saya setuju Mas, setuju banget maksudnya itu. Jadi apa yang ada dari atas itu uang belanja pemerintah itu turunnya ke para UMKM. Jadi ya kalau kita menuntut UMKM untuk membuka lapangan kerja, kalau kita kayak gitu ya mereka juga akan bisa buka lapangan kerja karena produk yang dipesan itu juga banyak. Betul. Dituntutnya emang sebagai tulang punggung, tapi ya semoga aja kedepannya support dari pemerintah makin banyak. Makin banyak. Terus ada ini sesuatu yang lagi saya pikirkan ya. Kriminalitas di Indonesia ini makin meningkat. Banyak orang-orang yang bertindak kejahatan karena faktor ekonomi. Itu emang ya. Betul ya. Sampai akhirnya banyak ada di posisi mereka masuk ke ada bermasalah dengan hukum, gitu ya, sampai akhirnya masuk ke penjara, LP kayak gitu. Saya lagi coba memikirkan, saya mau mengajarkan orang-orang yang ada di rumah binaan. Narapidana ini mengajarkan kayak tadi mungkin menganyam atau apa gitu kan. Jadi ketika mereka keluar dari rumah binaan tersebut udah nggak ada image negatif, bahkan mereka bisa jadi pengusaha. Kalau itu sih sebetulnya Mas, karena kita kan dulu Kementerian Hukum dan HAM ya. Betul. Masih bergabung jadi satu, masih mengurusi lapas dan rutan itu ya. Emang ada namanya untuk pembinaan warga binaan itu. Nah, itu. Emang sebenarnya image-nya itu di lapas itu emang sekarang itu mau dirubah. Setelah mereka keluar, mereka itu bukan lagi jadi di dalam itu udah dibina sebenarnya. Dan keluar itu insya Allah ya makanya mereka udah punya bakat-bakat tertentu. Nah itu saya lagi pengen banget gitu ya orang-orang, karena saya pernah ada yang mau kerja ke kita, dia langsung cerita kalau dia ini bekas narapidana, apakah mau diterima atau tidak gitu kan. Setelah itu saya tanya, kamu punya keahlian apa? Saya nggak punya keahlian apa-apa, tapi saya punya semangat untuk belajar. Akhirnya saya minta buat yang sudah bisa banget untuk mengajari basic dari nol. Alhamdulillah ketika dia sudah nggak ikut dengan kita, dia sudah bisa jalan sendiri. Nah itu ya. Tapi waktu itu ikut belajar. Terus akhirnya sekarang sudah bisa usaha sendiri. Begitu itu menciptakan image negatifnya sudah nggak ada di masyarakat. Bahkan dia sudah bisa mengajak orang sekitar untuk kerja. Takut gak sih Mas sama kayak gitu? Nggak ada yang takut ya. Nggak, maksudnya bukan dalam gini. Saat kita memberikan ilmu pada orang lain itu membuka usaha sendiri ke depannya. Oh, kalau gitu. Sebagai pengusaha. Saya orang yang selalu bicara dengan karyawan saya. Saya nggak mau mempekerjakan dia lama-lama, karena saya pengennya dia udah bisa buka sendiri. Serius? Serius. Saya selalu bicara seperti itu dengan karyawan saya sendiri. Nggak usah lama-lama ikut kerja dengan saya. Dengan saya ini yang kalian cari itu bukan hanya gajinya, tapi harus dapat ilmunya. Pelajari apa yang ini. Bahkan ketika ada fasilitas dari dinas Kota Tangerang, pelatihan, itu sering banget yang saya kirim daftarkan itu karyawan. Jadi ketika dia sudah bisa, dia sudah banyak ilmu, udah banyak insight, mereka sudah bisa jalan sendiri. Ada. Karyawan Mas yang udah lepas tapi sudah bisa jalan sendiri. Rotan juga nggak, tapi enggak. Di Rotan juga ada. Ada juga di Rotan. Ada juga. Walaupun itu dianggap saingan bisnis, tetap aja kita malah jadi rekanan ya. Ketika kita banyak order, jadi bisa. Saya selalu bisa sharing gitu ya. Bisa nggak bantuin kerjaan ini? Bisa Pak. Bisa. Gitu. Bahkan dia juga ketika lagi banyak, Pak, saya lagi ada kerjaan ini, bisa dibantuin, bisa.
Itu mantan karyawan, Pak. Mantan karyawan. Selalu kita kayak gitu. Saya jadi gimana ya? Gimana ya? Maksudnya dulu tuh iya ada anak buah, tapi sekarang walaupun bisnis ada berbeda tapi mesti menjaga hubungan baik. Ya, Gitu. itu harus Saya selalu dijaga. Salah tahu Mas Rijal. Wajar bisa jadi pengusaha muda brilian. Nah, Mas, apa sih yang ditakutin ke depannya? Terkait bisnis. Tren bisnis ini sebenarnya yang ditakutin ini harapan saya ya pemerintah sendiri itu kayak Enggak, apa yang takutin gitu, Mas? yang ditakutin Iya, ke depannya. Apa yang Mas paling takutin? ke depannya. Iya. Pasar impornya terlalu banyak ya. Banyak produk-produk dari luar yang masuk Iya. Indonesia Itu. dengan harga yang murah walaupun emang kualitasnya sedikit kurang oke. Iya. Ya itu yang saya takutkan karena hasil alam Indonesia banyak banget. Ya. Itu harusnya dimanfaatkan, dijadikan sebuah produk yang keren, yang bagus Ya. gitu ya, dan masyarakat juga harus tahu kalau ternyata produknya yang sedikit harganya lebih mahal ternyata jauh lebih penting untuk masyarakat sekitar. Itu triknya, Mas. Masyarakat Indonesia akan membandingkan sebuah harga. Produk lokal tuh mahal, Mas, katanya. Betul, Indonesia banyak, mungkin kalau sekarang bahasanya kaum mendang mending. Iya. Produk lokal mahal, dengan produk impor lebih murah. Betul. Tapi kita nggak pernah kadang nggak pesan nih untuk pada masyarakat Indonesia tuh, Mas. Bagaimana dengan pandangan kayak gitu tuh, Mas? Ya, Yang itu. produk lokal mah mahal itu mah. Bedanya 100.000 ya, tapi ya Iya. kualitasnya kadang-kadang ya itu dia nggak dilihat. Bagaimana, Mas, tanggapan Betul. masyarakat untuk masyarakat yang pemikirannya kayak gitu tuh? Sebenarnya semua orang Bebas untuk berpikir ya. bebas untuk berpikir, Iya. bebas untuk membeli, Iya. gitu ya. Cuman coba tolong dipahami, Iya. ketika kita sudah beli produk lokal, Iya. uangnya itu bakal muter di situ-situ aja di Indonesia. Ketika kita beli produk yang dari luar, Iya. perusahaan luar ternyata banyak ordernya untuk dikirim ke Indonesia, yang bakal maju ya dominan di negaranya tersebut. Jadi kalau produk lokal yang maju adalah orang kita sendiri, makanya Betul. itu bangga dengan produk lokal. Tapi kalau produk luar yang kaya orang lain masalahnya. Betul. Yang kaya orang lain. Lapangan kerja juga nanti tanah kerja kita juga kalau produk lokalnya sepi ya lama-lama perusahaannya bisa bangkrut. Bangkrut. Udah makin lama makin banyak pengangguran kalau jadinya kayak gitu. Nah, makanya itu cintailah produk Indonesia ya. Gel. Sudah banyak banget saya ngobrol-ngobrol nih. Nah, selama menjalani usaha ini nih, udah mau pertanyaan akhir nih. Selama usaha ini apa sih Pak yang paling menyentuh hati? Ada gak ya selama perjalanan ini menyentuh hati Bapak? Banyak ya sebenarnya ya. Jadi ada beberapa yang kita tuh contoh lah dari karyawan. Iya. Karyawan kita ini ada yang mempunyai keterbatasan fisik, Iya. keterbatasan kemampuan, Iya. keterbatasan finansial. Banyak juga yang karena faktor keadaan Iya. ya. Itu yang tetap mau ikut bekerja dengan kita. Iya. Ketika kita nggak ada kerjaan tuh mereka sendiri yang bergantung dengan kita gitu. Dari situ saya selalu mikir Roka Collection ini harus tetap jalan, harus tetap selalu produktif biar orang-orang yang bekerja sama kita ini mereka tetap harus dapat pemasukan dari kita gitu ya sebagai perusahaan yang kita harus tetap gaji mereka. Ketika kita nggak bisa gaji mereka kan mereka sendiri yang bakal kesusahan gitu. Bahkan yang saya takutkan itu ya balik lagi ke dunia kriminal yang ujung-ujungnya ya bakal berdampak gitu. Terus ya harapan saya juga ayolah teman-teman semua masyarakat sekitar, masyarakat Indonesia cintai produk lokal. Baik lagi cintai produk lokal jadi Betul. dampaknya banyak ke orang ya. Dampaknya bukan cuma si pengusaha doang tapi karyawan-karyawan yang ada di bawahnya. Kita bukan mau memperkaya diri sendiri tapi memakmurkan orang-orang di sekitar juga. Sekitarnya nih. Apa arti perjuangan tuh, Pak? Perjuangan ya. Perjuangan tuh sesuatu yang dipertahankan itu susah. Kenapa saya bilang pertahankan susah itu? Bertahan itu susah banget untuk terus berjuang gitu ya. Apalagi mungkin kita semua pernah mengalami masa-masa pandemi. Ya, ada di bawah. Ada di bawah yang Kehilangan banyak kerjaan. Bahkan kita nggak tahu
pandemi ini bakal kapan selesai. Iya. Itu yang Saat lagi kita pikirkan. pandemi kita nggak tahu itu kapan selesainya. Kita kapan selesainya gitu. Nah, makanya benar-benar pandemi menurut saya ini sebuah pelajaran ya. Iya. Buat saya pribadi pelajaran yang sangat berarti dari mulai kita memaknai hidup dan lain-lain itu di masa pandemi itu benar-benar kita berjuang semua. Itu kan sampai akhirnya ketika usaha nih, ketika kita usaha itu ada kalanya kita berada di titik jenuh. Usaha malas, enggan dan lain-lain karena ada beberapa faktor, mungkin salah satunya sepi lah, keadaan event sepi, terus kita juga keadaan offline-nya kita juga sepi gitu kan. Jadi mau nggak mau kita berpikir gitu ya, kalau kita males-malesan, kita harus ingat zamannya COVID itu kita benar-benar berjuang gitu ya. Mau nggak mau kita harus tetap berjuang buat kita, buat yang kerja-kerja di kita yang harus kita rumahkan, segala macam itu yang harus kita pikirkan. Jadi arti perjuangan itu seperti itu ya. Betul. Bagi Mas ya. Sosok yang paling berjasa bagi Mas untuk usaha ini. Untuk usaha, tentunya anak dan istri, Ya. orang tua saya, mertua saya, orang-orang di sekitar saya yang sangat berjasa banget mensupport gitu ya. Keluarga semua mensupport, kakak adik saya juga semua mensupport gitu. Jadi orang-orang, bahkan orang-orang Indonesia itu sangat Ya. berjasa. Customer ya. Customer kita sangat berjasa gitu Customer ya. sangat berjasa karena yang membeli. Karena produk mereka Collection. sudah Nah, beli. pertanyaannya terakhir nih Mas. Pesan untuk para UMKM yang lagi merintis, yang lagi susah, yang lagi stagnan, nggak tahu nih bisa sampai ini bisa grow up atau tidak, ini ada jalan keluarnya atau tidak, yang masih ada di bank ini mau lanjut atau tidak, sampaikan kepada teman-teman UMKM Ini supaya bisa sampai di titik kayak Mas sekarang. Kalau bilang ya lumayan bagi saya ya, lumayan sukses ya, bukan ininya Mas Rijal ini. Ini sesuatu yang bukan hal yang mudah untuk saya ucapkan ya. Teman-teman UMKM tentunya pertama harus tetap semangat, harus tetap selalu berinovasi. Ada kalanya rame, ada kalanya sepi yang jualan gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau usaha kalian itu nyawanya kalian, mau nggak mau kalian harus tetap semangat, berinovasi, apapun keadaannya. Yang penting jualan harus tetap dilakukan gitu ya. Bahasanya mungkin kayak jualan di sosial media sepi, berjualan di e-commerce sepi. Ya mereka harus tetap jalan si usahanya gitu, posting gitu ya. Sampai kadang juga kita ada hopelessnya ya, kok nggak ada yang beli gitu. Tapi ya itu balik lagi, kalau kalian tidak ngebangun si brand ini tuh, ya mau nggak mau kalian bakal mati usahanya bakal mati gitu. Jadi ya branding itu benar-benar penting. Artinya branding juga sangat luas ya. Gitu. Jadi ketika tetap semangat intinya teman-teman semuanya, jangan lemah, tetap semangat. Ketika nggak ada yang beli, nggak ada yang lihat gitu ya. Jadi ya semua harus tetap dijalani. Kalau Masnya sendiri kalau lagi titik jenuh gitu pas lagi di UMKM lagi udah apa yang Mas lakuin? Saya selalu Siapa aja buat referensi teman-teman UMKM betul. lainnya. Saya selalu melihat ada titik terendahnya kita. Ya. Saya selalu mikir itu ketika lagi jenuh, saya harus pikirkan itu. Kalau sayanya ada di titik yang males-malesan, saya nggak bisa survive. Banyak orang-orang di bawah kita yang harus tetap dapat penghasilan. Kita harus tetap ada yang harus kita order ke para pengrajin kita, harus kita berikan pekerjaan ke mereka. Itu yang buat saya termotivasi harus tetap jalan. Jadi saat lagi titik jenuh ada ingatnya orang lain. Betul, harus. Kalau para pekerja saat kita berada di titik terjenuh, ingatlah keluarga kita yang harus kasih makan. Betul. Kayak teman-teman yang semua dikerjakan sendiri gitu ya. Kita harus mikir ada anak kita, ada keluarga kita, suami atau istri yang harus dipikirkan ke depannya. Betul. Nah, sahabat pengayoman, cobalah kalau emang lagi merasa jenuh, boleh istirahat sebentar, tapi ingat lagi tujuan utama kita untuk bekerja itu untuk siapa? Yes. Betul. Masnya juga itu dia, ada orang-orang di bawah yang harus dipikirkan. Kalau saya tidak bekerja, ini orang-orang ini, anak-anaknya akan dampaknya seperti apa? Boleh kalau saat lagi jenuh kita boleh istirahat sebentar,
ambil napas, tapi ingat tujuan kita untuk bekerja itu apa. Betul. Ya Mas. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Kita udah ngobrol panjang. Semoga semakin sukses lah kedepannya nih Roka Amin ya Collection rabbal alamin. Jangan lupa kalau mau order bisa di mana? Di website kita atau di WhatsApp kita juga WhatsApp dan bisa. E-commerce juga ya. kita ada. Roka Collection. Tadi kalau website www.rokacollection.id. Semuanya. Nanti semuanya ada di deskripsi. Jadi kalau mau pesen silakan kunjungi aja website, e-commerce atau nomor Mas Rijal sendiri saya Betul. akan taruh di WhatsApp di deskripsi ya. Oke sobat pengayoman, kalau ada yang mau tanya-tanya tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di next video. Makasih Mas ya. Mari, terima kasih. See you.